lunas terbayar. Sholat agar hutang lunas diantaranya adalah sholat hajat. Ya, bukan agar hutang lunas sih. Sholat hajat itu kan tujuannya menjawab hajat dan keinginan kita kan. Jadi teman-teman fokus sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Setelah salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak meminta kepada Allah ya. Ustazah, bacaan surat pendek dalam sholat apakah harus urut sesuai urutan surat Al-Quran? Tidak. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Baqarah, itu nggak ada masalah ya. Ya, tadi aku turun, sinyal kurang bagus ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Nah, ini dia niat sholat hajat ya guys. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau udah fidyah aja, tidak lagi ganti puasa. Oke, sebentar. Sehari dilakukan berapa kali Ustazah sholat hajat itu? Sekali sehari cukup. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke. Nah, jadi gitu ya. Ustazah, hajat dan tahajud apa bedanya? Kalau hajat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kalau tahajud itu hanya malam saja ya. Ustazah, kalau udah ya. Supaya orang mau bayar hutang. Wah, ini doanya panjang bahasa Arab. Mbak, tingkatkan ibadah, doakan agar lunak hati orang itu untuk mau membayar hutang ya. Ustazah, sholat duha bacaannya apa? Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca ad-duha, rakaat kedua dianjurkan baca al-a'la. Tapi kalaupun rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi sungguh pun tidak demikian, tidak masalah. Teman-teman bisa baca surat-surat lainnya. Ustazah, kalau sholat duha rakaat pertama surat ad-duha karena asyams yang belum hafal, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah ya teman-teman. Teman-teman boleh baca surat-surat lainnya ya. Oke ya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, orang tua udah wafat tapi fidyahnya belum dibayar. Kita wajib membayarkannya. Kalau kita tidak membayarkannya maka dia yang akan kena ya. Ustazah, kalau udah diganti fidyah, udah Mbak Bunda Liza, fidyah aja. Ustazah, sholat duha 4 rakaat, doa iftitahnya harus 2 kali. Kalau sholat duhanya itu dipecah menjadi 2 dan 2, misalnya nih, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, berarti 2 dong ya, 2 dong. Maka baca iftitahnya 2 kali. Tapi kalau 4 rakaat 1 kali salam, maka iftitahnya cuma 1 kali saja. Iftitahnya cuma 1 kali saja ya. Ustazah, ada fiti belum ada fitinya. Kalau lagi haid boleh nggak kita baca yasin pakai HP? Nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya punya utang puasa di tahun yang lalu. Kalau lupa jumlahnya segera bertaubat saja. Karena ketika sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang hutang puasa, Rasulullah berkata, jika engkau ingat gantilah di musim dingin. Kalau engkau lupa maka segeralah bertaubat kepada Allah. Oke, gitu ya. Ustazah, aman ya guys. Apakah sholat sunnah juga baca iftitah? Iftitah dalam sholat itu tidak termasuk kewajiban. Dia cuma sunnah saja. Jadi kalau nggak baca iftitah pada semua jenis sholat, sholatnya itu adalah tetap sah ya. Ustazah, sebentar ya. Di waktu sa'i tidak ada mengikuti bacaan pembimbing ya. Gimana caranya ya? Gimana caranya gitu ya? Kalau teman-teman ibadah umroh itu adalah ibadah fi'li. Ibadah fi'li itu sebenarnya teman-teman gak baca apa-apa juga gak ada masalah guys. Teman-teman gak baca apa-apa juga gak ada masalah guys ya. Karena dia adalah ibadah fi'li, sunnah fi'li. Tapi alangkah baiknya teman-teman bacalah buku saat bersa'i ya. Kalau jadi kayak gitu ya guys. Dia teman-teman mutar, tawaf, diem doang itu sah kok guys. Ya, teman-teman sa'i itu
itu sah kok guys. Cuman harusnya kan mutawif atau pembimbingnya membantu teman-teman untuk membaca. Dia mengeraskan suaranya, membimbing teman-teman membaca saja. Oke, sebentar ya. Saya punya hutang sama ibuku mu'alaf ya. Maka itu bagaimana Ustazah? Kalau ibunya mu'alaf tetap harus menggantinya dengan sedekah dan mendoakan untuk dia. Tapi karena dia non muslim, ganti dengan sedekah tanpa mendoakan. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal, kita itu cuma boleh mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak boleh mendoakannya agar lapang kuburnya, ringan siksanya, itu nggak boleh. Tapi boleh mendoakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bisakah kita sholat taubat untuk orang tua yang meninggal? Nggak bisa. Mana bisa sholat untuk orang meninggal? Yang bisa adalah Mbak sholat dan doakan untuk orang meninggal saat Mbak berdoa. Kayak gitu guys. Oke, banyak kok Mbak yang bisa Mbak lakukan untuk orang meninggal. Pertama, Mbak bisa kirimkan bacaan Quran buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Contoh. Yang kedua, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, atau solawat. Dengan solawat ini, lapanglah kuburannya. Atau berzikir. Ya Allah, saya zikir dengan zikir ini. Atau sedekah. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, atau amal-amalan lainnya, itu bisa ya. Oke, jadi nggak usah sholat Mbak ya, amal lain banyak Mbak boleh ziarah ke makamnya gitu bisa ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan, bangun 6:30, masih bolehkah? Harus sholat walaupun udah nggak boleh, tapi tetap lalai ya. Ustazah, kalau hajat belum terkabul, apa dilanjutkan terus sholat hajatnya? Boleh iya, boleh tidak Mbak. Hajat itu, keinginan itu dikabulkan oleh Allah dengan 3 bentuk. Pertama, Allah kabulkan sesuai dengan yang kita mau. Yang kedua, kadang-kadang Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya, misalnya nih kita pengen hajat anak masuk PNS, nggak lulus-lulus, nanti akan ada nikmat lain sebagai nikmat pengganti itu Mbak. Dan kemudian yang ketiga, bisa jadi Allah balas di hari akhirat. Jadi nggak ada ceritanya doa kita itu nggak Allah jawab. Allah jawab, tapi kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Sholat hajat itu aku nggak ada keinginan apa-apa pun, aku sholat hajat tetap dapat pahala sunnah. Bisa dipahami ya guys. Jadi Allah itu mengabulkan doa kita itu dalam 3 bentuk. Sekarang, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda, atau di akhirat. Keren nggak tuh? Ya Allah, saya pengen rezeki. Kamu kalau dikasih rezeki kamu sombong. Ya udah deh, gue solehkan aja anak lu gitu. Ya Allah, aku minta rezeki. Nggak usah kamu kalau dikasih rezeki kamu hedon, cinta dunia. Ya udah deh, ku dapatkan aja anakmu jodoh yang soleh. Ya Allah, saya pengen rezeki. Oh, nggak usah kata Allah, kalau kamu ada rezeki nanti hidupmu susah. Banyak orang yang akan tidak suka dengan kamu. Banyak orang hasad di sekitarmu. Aku ganti dengan suami yang tadi tidak soleh menjadi soleh. Jadi diganti tuh oleh Allah guys, cuman bentuknya aja yang berbeda. Oke, Ustazah, berapa bayar fidyah per harinya? 1,4 kg beras per harinya. Misalnya Mbak nggak sholat sebanyak nggak puasa 30 hari, 1,4 kg kali 30 kayak gitu ya, kali 30 hari ya. Ustazah, Mbak Feve, siap ya. Cara masuk surga, bisa masuk surga dengan 3 hal. Pertama, perbanyak amal ibadah, sholat, puasa, zakat, sholat, ibadah, sholat sunnah, jangan berbuat dosa, masuk surga tuh. Atau bisa masuk surga dengan cara yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu dengan harta, cari uang banyak-banyak, bangun masjid, nanti kita dapat rumah di surga. Atau yang ketiga adalah bisa masuk surga dengan ilmu kita, cari ilmu banyak-banyak, kasih kepada orang lain, kita dapatkan amal jariah. Oke, betul sekali ya. Sama-sama ya, teman-teman sehat juga di sana. Sedekah subuh 2.000, pas mau disedekahkan, boleh nggak uangnya ditukar dulu? Ya boleh dong, nggak ada masalah. Uangnya ditukar dulu, nggak jadi masalah ya. Oke, dah. Ustazah, mandi wajib baca apa? Selama ini mandi wajib baca apa? Jangan-jangan ingat aku doang nih kalau mandi wajib nih. Baik, jadi kalau kita mandi wajib itu kita pasang niat ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala.
Oke, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, gitu kan. Nah, jadi ambil air, tumpahkan ke kepalanya sampai basah bagian bawah. Ya, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja cara mandi wajib ya. Setelah itu teman-teman boleh melakukan mandi seperti biasa ya. Oke, termasuk mandi junub juga seperti itu ya. Ustazah, baca doa yang kita tahu dari HP apa mesti ijazah? Tidak ada ya. Oke, Ustazah, fidyah itu sejumlah makan 3 kali sehari kah? Bisa, tapi gini aja lebih gampang, 1,4 kg beras per harinya atau 2 mud. Ada sih yang mengatakan 1 mud ya, 7 on, tapi 10 tapi 2 mud bagus. Apanya yang clear, Mbak? Ustazah, misalkan sholat sunnah di Masjid Kuba dihadiahkan untuk almarhum ibu. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Caranya tuh gini, Mbak. Mbak sholat duha, lalu kemudian atau Mbak sholat apa, setelah sholat Mbak doakan ya, pahalanya Mbak berdoa untuk orang meninggal. Guys, saya mau sampaikan begini guys, bahwa sholat itu tidak bisa untuk orang meninggal. Saya sholat hajat untuk orang meninggal. Itu udah 2 kali tuh aku lihat yang nanya kayak gitu. Saya sholat taubat untuk orang meninggal. Nggak kayak gitu guys. Teman-teman sholat aja, setelah sholat doakan orang meninggal. Bisa nggak kira-kira? Paham nggak? Ya, teman-teman sholat aja, setelah sholat doakan orang yang meninggal. Paham nggak kira-kira guys? Nah gitu aja guys, paham ya teman-teman ya. Jadi nggak ada sholat zuhur untuk orang meninggal, sholat taubat untuk orang meninggal, sholat hajat untuk orang meninggal, nggak ada. Kita sholat aja, setelah sholat kita doakan orang yang meninggal. Benar Mbak, benar sekali. Yang bisa itu adalah baca Quran, didoakan pahalanya untuk orang meninggal, itu bisa. Zikir, doakan pahalanya untuk orang meninggal, itu bisa. Sholawat, doakan pahalanya untuk orang meninggal, itu bisa. Oke, semoga paham ya. Nanti kita ulang-ulang lagi deh ya. Ustazah, di depan rumah ada musola, tapi males ke musola. Biar nggak males harus gimana? Ya paksakan. Ya kalau memang mau sholat berjemaah, tapi nggak boleh sendiri perempuan ya. Ustazah, kita sholat, setelah kita sholat kita doakan pahalanya untuk orang meninggal ya, gitu ya. Ustazah, kita doakan orang meninggal, begitu ya. Ustazah, oke sebentar, gimana cara berdoa berzikir untuk orang meninggal? Kita baca Quran, lalu kita berdoa, ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan. Seperti itu caranya guys ya. Nah begitu caranya ya. Ustazah, sebentar ya, kalau malam Jumat suami minta jatah sunnah ngima malam berikutnya, apa sunnah apa wajib? Ngima itu apa? Tidak ada dalil yang cukup jelas dan pasti bahwa itu adalah sunnah di malam Jumat, nggak ada. Berhubungan badan betul-betul sunnah di malam Jumat, nggak ada. Itu katanya saja, kalaupun ada dalil tak terlalu kuat ya. Ustazah, oke, cara taubat dari dosa zina gimana? Berjanji tidak mengulangi, mengisi hari dengan ibadah, memperbanyak melakukan sholat sunnah ya, dan jangan lakukan lagi ya. Insya Allah dosa zina akan Allah maafkan dengan syarat kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Ustazah, sebentar ya, kalau hamil nggak puasa bayar fidyahnya berapa? 1,4 kg beras per harinya ya, 1,4 kg beras per harinya ya. Ustazah, apakah kematian itu benar-benar ditetapkan? Kematian itu sudah ditetapkan, tapi cara matinya kita yang tentukan ya. Aku jelaskan sebentar sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya, dan live terbaru dari aku. Jadi begini ya, oke. Jadi gini ya teman-teman. Misalnya besok, besok misalnya adalah jam 1 jadwal matinya aku. Ya, besok jam 1 adalah jadwal matinya aku.
Nah, besok pas aku mati itu, yang menentukan cara matinya adalah aku, gitu ya. Contoh, ketika jam 1 besok aku lagi main, maka aku mati dalam keadaan main. Ketika besok jam 1 aku lagi ceramah, maka aku mati dalam keadaan ceramah. Ketika besok aku lagi dalam kondisi males-malesan, maka aku mati dalam keadaan males. Jadi tugas kita, Allah itu menentukan jadwal mati kita. Kitalah yang menentukan pengen mati kayak gimana. Kita usahakan. Makanya aktivitas kita itu teman-teman coba usahakan isi dengan yang baik-baik lah. Biar kemungkinan matinya dalam keadaan baik. Kalau seandainya aktivitas kita itu nggak ngapa-ngapain, maka ada kemungkinan kita mati dalam keadaan buruk. Seperti yang aku ceritakan, temanku yang hafiz Al-Quran tetapi belum tentu meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. So usahakan ya kita meninggal dalam keadaan baik. Karena sejatinya hidup kita bukan di sini, hidup kita adalah di sana. Oke. Saja orang tua sudah meninggal semua. Apakah Allahumma gfirli zunubi wali walidayya dan seterusnya? Benar. Jadi kalau orang tua meninggal itu doanya bagusnya adalah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi teman-teman doanya seperti itu. Jadi jangan kalau Allahumma gfirli zunubi wali walidayya itu bisa. Ya itu bisa aja. Cuma kalau dia udah meninggal, kalau bisa Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah dan seterusnya. Oke. Ustazah, gimana jika ayah tidak menerima anak laki-lakinya buat tinggal di rumahnya? Ketika anak laki-lakinya sudah balik, maka tidak ada kewajiban lagi atasnya, ya. Nah, tetapi kalau seandainya dia belum balik, itu kewajiban daripada bapaknya. Oke. Maaf Ustazah. Oke. Nggak pakai make up, apakah skincare? Ya, aku pakai skincare banget. Aku nggak make upan, cuman skincare aku pakai. Oke. Ustazah, apakah bacaan Al-Quran selain anak akan sampai kepada almarhum? Sampai. Teman-teman nggak usah berputus asa kepada Allah, ya. Insya Allah sampai kepada almarhum yang telah meninggal dunia. Nggak boleh putus asa. Kita doakan kaum muslimin muslimat aja boleh, ya. Ustazah, misalkan saya sholat witir, tapi saya belum kunut, itu bagaimana? Witir itu nggak wajib kunut, guys. Sama dengan sholat subuh, ya. Sholat subuh itu juga tidak wajib kunut. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, ya, dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak kunut, nggak apa-apa, ya. Berarti Ustazah pakai skincare juga? Iyalah, pakai skincare standar-standar aja, SPF. Oke, ya. Kalau nggak pakai apa-apa kan nanti jadi gimana? Nah, Ustazah, bolehkah sholat taubat dikhususkan minta maaf kepada suami? Sholat taubat tidak bisa mengampunkan dosa kita dengan manusia, geng. Halo, dengerin aku guys, bangun. Yang belum mandi bangun, yang udah mandi bangun. Aku mau jelaskan sesuatu ya. Sholat taubat itu tidak bisa menghapuskan dosa kita dengan manusia. Bangun. Nah, ini masalahnya habis gosipin orang langsung sholat taubat, repot juga urusan nih. Nggak gitu caranya ya. Jadi sholat taubat tidak bisa menghilangkan dosa kita dengan manusia. Sholat taubat bisa menghilangkan dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita nggak sholat, kita buka aurat, itu bisa dengan sholat taubat. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, harus teman-teman minta maaf kepadanya. Kalau dia udah nggak ada, terus bagaimana minta maafnya? Maka lakukan sesuatu buat dia. Doakan dia, kemudian kalau dia meninggal, doakan untuk lapang kuburnya. Oke, ingat teman-teman, dosa dengan manusia hanya bisa dikerjakan dengan meminta maaf kepadanya. Janganlah sholat taubat nanti bisa mengampunkan dosa dengan manusia. Ya udahlah, gosip dulu, nanti sholat taubat, woi bubar ya. Ngapa sholat taubat kita dulu ya? Jangan gitu ya guys. Oke. Dengan manusia itu berat guys, makanya milikilah akhlak yang baik dengan manusia. Jangan nyakiti hati siapapun, sekecil apapun manusia itu. Semua manusia itu patut dan perlu dihargai. Yang disukai oleh orang itu hanya ketika kita menghargainya. Jangan lihat latar belakangnya, jangan lihat masa lalunya, jangan lihat juga dari keluarga bagaimana, jangan lihat juga wajah dan usianya. Menghargai itu jauh lebih baik ya. Kalau kita pengen dihargai ya kita dihargai ya. Ada atensi kita kepada mereka cukup ya.
Jadi tidak boleh kita memblow up kesalahan orang lain, ya. Oke, Ustazah, saya udah minta maaf kepada seseorang tapi dia tidak merespon. Tugas kita cuma meminta maaf, ya. Pada akhirnya dia memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah, ya. Oke, dengar itu yang suka gibah, kata Mbak Indah, ya. Gibah itu berat loh guys. Kau nggak dosa gibah. Aku coba jelasin lagi ya. Nah, misalnya nih, aku sedang gibahin Mbak Reha ini ya sama temanku. Temanku pura-puranya Pak Bahar nih, Pak Bahar Askompi. Contoh gini, hei Pak Bahar, Mbak Reha itu orangnya begini-begini loh. Seketika saya sebut nama Mbak Reha kepada Pak Bahar dan Pak Bahar mengangguk pula dia, ya kan. Maka seketika itu pahala kami akan kami setor kepada Mbak Rehai. Masalahnya pula saya dan Pak Bahar nggak ada pahala. Maka dosanya Mbak Rehai akan dipindahkan ke kami. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, itu cuma di dunia doang. Di akhirat nanti Allah katakan ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di akhirat nanti Allah akan menyuruh kami memakan, maaf ya, ini cuma contoh aja ya, saya asal sebut nama aja nih guys, aman ya. Oke, nanti Allah akan sediakan tuh bangkainya Mbak Rehai untuk kami makan. Maitan, ayyakul maitan, memakan bangkai itu. Fakarih tumuh, walaupun kami tak suka dengan bangkai itu. Maka sebanyak apa orang-orang yang udah kita gibahi, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Makanya hati-hati, tak boleh gibahkan orang lain walaupun niatnya adalah untuk kebaikan. Jangan berdebat. Orang yang pasti menang dalam berdebat karena dia pintar, tapi dia mengalah untuk tidak melakukan perdebatan, mendapatkan tempat di surga. Ya, makanya kemarin ada yang nanya, Nel, kamu kok nggak pernah debat sih? Kamu nggak pernah debat sih? At least so far saat kamu disalahkan, kok kamu nggak mendebat sih? Nah, karena saya paham banget bahwa debat itu bukan mencari kebenaran, tapi mengalahkan dan meruntuhkan lawan. Emang kita merasa hebat kalau kita bisa jatuhkan orang? Enggak. Kemuliaan kita bukan pada kita menjatuhkan orang lain, tapi kemuliaan kita adalah saat kita bisa menahan diri dalam perdebatan. Mungkin kita bisa menang karena kita pinter misalnya, tapi kita nggak dapat tempat di surga. Maka at least saya jamin ya teman-teman gak akan pernah ngelihat aku mendebat ini dan itu, karena aku sangat ngejaga itu ya. Ustazah selalu menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada muslim yang meninggal, gimana hukumnya? Boleh, tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Hukum merapikan alis, kalau dirapikan doang pakai pensil nggak apa-apa, atau pakai sisir nggak apa-apa, tapi kalau dicabut cukur nggak boleh. Oke, gitu ya. Ustazah, apa besar pahala tergantung besar uang sedekah? Tidak, tergantung ikhlasnya seseorang, dan itu paling berat dibanding uangnya. Ada orang sedekah 2.000, ada sedekah 6.000, maka yang 2.000 ikhlas lebih baik daripada 6.000 tidak ikhlas. Tapi kalau ada orang sedekah 6.000 dan ikhlas dibanding 2.000 ikhlas, lebih bagus 6.000 dan ikhlas. Kayak gitu ya teman-teman ya, bahwa itulah dia ya. Jadi ikhlas. Nah, ikhlas itu long lifetime ya guys. Harus waktunya panjang ya guys. Jadi tidak bisa ikhlas itu cuman sebentar saja. Misalnya aku punya ponakan nih, pura-puranya aja guys. Ponakanku tinggallah di rumah aku 4 tahun, dia 5 tahun sambil dia kuliah. Suatu ketika dia jadi orang sukses. Lalu at the end of the day aku butuh bantuan dia. Saya bilang, nak bantu begini-begini. Terus dia bilang, nggak bisa Mi, nggak bisa bantu. Lalu berkata dalam hati, saya cerita sama orang, dulu 6 tahun dia tinggal di rumah saya bantu dia. Sekarang saya minta bantu entah kemana dia. Ketika itu pula maka habis pahalaku, kena dosa gosip aku. Jadi ikhlas itu long lifetime. Kita berbuat baik. Pas kita butuh dia nggak ada. Kita ceritakan ke orang, aku kurang apa sih sama dia? Apa yang dia butuh aku udah kasih. Apa yang dia mau sih udah baik. Tapi kok dia kayak gitu ya sekarang, hilanglah pahalanya sedetik itu juga. Maka percayalah, kebaikan kita itu udah Allah balas. Jangan seorang suami istri baik, pisah. Terus suaminya ngomong-ngomong, dulu aku baik loh sama dia, dulu aku nggak ada kurangnya, ngapain dibahas, toh kebaikan yang dulu udah Allah balas gitu loh ya. Jadi
Betul kata baginda Nabi itu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Memang siapa yang cinta Allah dan cinta hari akhir memang mesti banyak diem atau ngomong yang baik-baik aja, gitu kan? Berapa banyak orang-orang yang dia itu ikhlas, ujung-ujungnya dia sebut juga. Ya, sayang sekali uang kita keluar, pahala kita hilang ya. Dengan saudara juga nggak boleh. Kita udah baik dengan saudara, tahu-tahu dia balas dengan keburukan. Terus kita sebutkan sama orang, saya udah baik loh sama kakak saya, tapi dia gitu sama saya. Nggak boleh. Kebaikan saya ini juga udah dibalas oleh Allah dengan kehidupan saya yang sekarang. Kayak gitu loh maksudnya, guys. Oke, dan ketika dia membalas dengan keburukan, kita jangan balas balik. At the end of the day dia butuh lagi, kita datang, disitulah momentum dia akan sadar. Ini kakakku ini, adekku ini dulu dia baik, aku jahat. Terus aku butuh bantuan, dia datang lagi. Biasanya di situ momentum yang kita inginkan. Momentum saat saya baik, kamu tidak baik, lalu at the end of the day kamu butuh, saya tetap ada. Biasanya orang akan hijrahnya di situ, ya, akan dia berubah di situ, ya. Ustazah membayar fidyah dengan beras 1 kilo, apa tidak dengan lauknya? Tidak, 1,4 kilo tidak dengan lauknya, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau di pabrik sulit ngerem perkataan Ustazah, kerja aja lah. Kan kerja tuh bukan ngobrol, kerja aja. Ada aja ya. Bisa, teman-teman pasti bisa. Oke, Ustazah, ghibah sama adik perceraian minta solusi. Ghibah beda dengan islah. Kalau ghibah itu kita cerita orang tidak ada solusi. Kalau islah itu kita ceritakan ada solusi. Teman-teman kan cerita ke aku nih, Ustazah gimana suami saya jahat, Ustazah gimana suami saya tidak baik, Ustazah gimana suami saya begini. Tapi kan aku kasih solusi. Nah, solusi yang aku berikan itu kita udah terhindar dari ghibah. Kita ini namanya islah, kita bukan ghibah. Ustazah tetanggaku nggak mau nyapa aku. Kan aku jawabnya yang bener. Aku jawab tenang aja, setiap orang bisa berubah, lakukan yang terbaik, nggak usah terlalu dekat kalau nggak nyaman. Nah, ini bukan ghibah, ini islah ya. Jadi boleh menceritakan orang untuk cari solusi. Cerita suami ke ustadz untuk cari solusi, ke ustazah lebih tepatnya. Ceritakan anak ke gurunya untuk cari solusi, iya kan? Nah, ceritakan anak ke guru lesnya untuk cari solusi. Ceritakan anak ke psikolognya untuk cari solusi. Nggak ada masalah. Cuman kan so far kita banyak bercerita tetapi tidak untuk mencari solusi. Bukan teman-teman tuh jauh di sana tuh ya. Ustazah, ceritanya ke Ustazah aja. Oke, gitu ya. Ustazah, dosa nggak kalau istri kerja sedangkan suami udah nggak pernah pulang, udah nggak pernah ngasih nafkah? Tidak, kalau dia tidak. Cuma harus Mbak perjelas statusnya Mbak. Kalau Mbak masih suami dia, perbaikilah. Kalau udah nggak mau, gugatlah. Bukan aku menyuruh gugat, tapi daripada Mbak sendiri terus, khawatirnya Mbak juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, semoga ke depan ada yang baru lebih baik karena dia udah entah kemana. Iya kan? Kalau gibahin yang benar bisa ngurangin pahala nggak? Kalau gibah bener. Kalau gibah yang benar, sebentar ya. Gibah yang benar atau gibah? Kalau digibahin apa benar bisa mengurangi dosa? Oh iya dong, itu jelas. Kan tadi aku jelaskan. Kalau digibahin maka dosanya Mbak, tadi kan ceritanya dosanya Mbak Kerikai saya ambil kan? Kan gitu kan. Nah, teman-teman share tautannya, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sholat tasbih ya jelas dong, ada dalilnya. Sholat tasbih lah kalian setiap hari, sekali seminggu, sekali sebulan, atau sekali setahun ya. Oke. Oke, Ustazah, oke, trading forex nggak bisa, tapi kalau saham bisa, selagi sahamnya tidak ada muatan riba. Dan ingat, trading harus ngerti analisis fundamental. Fundamental itu yang menyebabkan dia halal. Kalau Mbak cuman pakai analisis grafik, maka dia jadi judi. Oke, maka dia jadi judi ya. Oke, kemarin aku baru ngisi Zoom tentang trading saham, bagaimana dia ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Jadi harus ngerti analisis fundamental, baca laporan keuangan setiap 6 bulan, kalau nggak mampu judi.
Ustazah, oke ya. Bolehkah berdoa untuk minta beli rumah padahal rumah udah ada di sini? Nggak ada masalah. Doa apapun ya bebas aja ya. Oke. Ustazah, bagaimana menyikapi orang yang menyakiti agar kita tidak dendam sama orang lain? Ya. Bagaimana memaafkan? Memaafkan. Pertama, ingat kelebihan orang itu. Yang kedua, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Yang ketiga, doa kepada Allah. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Oke, ya Allah, lunakkan untuk. Ini gimana ya? Ini apanya ya? Ini pada bertanya tentang apa semua nih, agama semua nih. At the end of the day ya, intinya adalah konsisten, cari produk yang tepat, kemudian kenali audiens dan baca algoritma penghasilan audiens, laki-laki atau perempuan, terus disesuaikan. Semoga next step kita bisa belajar affiliate bareng ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Baik. Aku ngapain tadi ya? Lupa aku. Oke, perbedaan islah dengan ghibah. Ya, perbedaan islah dengan ghibah ya. Islah itu adalah dua-duanya sama-sama menceritakan orang, guys. Jadi dua-duanya itu adalah sama-sama menceritakan orang ya. Baik itu ghibah maupun islah, dua-duanya adalah menceritakan orang lain. Sama aja. Cuman bedanya adalah kalau ghibah itu dia tidak ada solusi di sana. Dia kok sombong ya? Iya, dia memang sombong. Itu ghibah. Ya, contoh misalnya, dia itu kok nakal ya, bapaknya pun nakal kayak gitu ya. Nah itu adalah ghibah ya. Nah apa bedanya dengan islah? Kalau islah itu adalah menceritakan orang, tetapi ada solusinya. Ya, contohnya seperti teman-teman semua cerita nih, Ustazah dia itu kayak gini ke saya. Udah, ibu caranya begini, caranya begini. Jadi ghibah itu menceritakan sesuatu tapi dengan tujuan perbaikan. Ya, makanya boleh kita menceritakan aib anak di hadapan guru ngajinya untuk cari solusi. Boleh kita ceritakan aib orang tua di hadapan ustadznya untuk cari solusi. Ustazah, apakah keluar zaman Zah nggak keluar Zah nyaman dengarnya Ustazah walaupun muter-muter, Masya Allah ya. Ustazah, oke, siap nyiwa daripada kecewa bertanya nggak dibaca. Bisa aja lu Mbak. Ustazah sebentar ya, tolong ceritaan keutamaan sholat subuh. Sholat subuh itu kewajiban Pak, kewajiban. Hanya saja Pak bahwa keimanan Bapak atau keimanan laki-laki Pak itu diukur saat sholat subuhnya. Kalau dia subuh, dia ke masjid, maka dia berarti lelaki yang beriman ya. Karena kalau diukur dari sholat Jumatnya belum tentu, karena semua orang juga sholat Jumat ya kan. Jadi dari subuhnya menghitungnya ya. Ustazah siap Mbak Oma ya. Oke, Zah nyimak sambil nyuci, siap ya, aman ya guys. Terus apalagi nih, Ustazah sebentar ya, nyimak aja tanya tak terjawab. Ustazah, bolehkah pakai skincare dalam sholat? Nggak masalah, skincare nggak masalah. Yang penting dia halalkan, nggak masalah kok skincare. Yang susah itu adalah make up. Jadi kalau teman-teman punya make up, yang make upnya itu waterproof guys. Yang make upnya itu sudah anti air. Nah itu teman-teman harus hapus tuh sebelum berwudu ya. Nggak bisa teman-teman pakai saat berwudu ya. Jadi dihapus dulu, nanti boleh dipakai lagi ya. Citayam mantap ya. Kenapa kalau sholat ada aja gangguan? Enggak, itu cuma perasaan kita aja. Lanjut aja sholatnya ya. Ustazah, oke, apa hukumnya adik yang tinggal di rumah warisan alasannya sudah diberikan kepadanya? Tergantung. Kalau di rumah itu tidak ada pembagian warisan, maka abaikan, biarin adiknya di sana. Tapi kalau mau dibagi warisan, bicarakan bareng-bareng. Kalau itu memang adalah dikasih dari ibu ke adiknya, harus ada bukti hibahnya. Oke. Ustazah, kalau kita nggak perlu-perlu kali, biar aja lah adik kita tinggal situ. Kan adik kita juga guys. Ustazah, kalau wudhu sebelum make up gimana Ustazah? Bisa, nanti setelah wudhu pakai make up nggak masalah ya. Hanya saja make up tidak boleh berlebihan ya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya.
Ustazah, berhubungan suami istri tiba-tiba haid, gimana cara mandinya? Bisa mandi setelah selesai haid ya. Ustazah, suami meninggal mendadak, apakah takdir sulit menerima? Mohon penjelasannya. Jadwal meninggalnya itu sudah Allah tentukan, tapi cara meninggalnya kita yang pilih ya. Jadi yang perlu Mbak lakukan sekarang bukanlah menyesali, memikirkan itu takdir atau tidak, memikirkan itu bagaimana kalau seandainya aku ditinggal. Tidak, fokus kita bukan itu lagi. Fokus kita adalah apa yang bisa kita lakukan buat dia. Itu fokus kita. Nah, Mbak bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Mbak bisa kirimkan Yasin buat dia. Mbak bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ya, Mbak bisa sholawat atas nama dia. Mbak bisa ziarah ke makamnya. Bisa, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, ketika kita itu dalam kondisi kangen dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Ya, daripada kita harus berpikir ini takdir atau tidak, lebih bagus kita fokus tentang apa yang bisa kita lakukan buat mereka ya. Ustazah, kalau sebelum tahiyatul masjid, bolehkah sebelum azan? Boleh. Tahiyatul masjid itu bisa dilakukan sebelum azan. Jadi nggak jadi masalah ya. Sebelum azan bisa. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, apakah pengantin di pelaminan bisa dijamak sholatnya? Enggak. Ya, pengantin di pelaminan tidak termasuk syarat jamak. Jadi kalau dia pengantin, maka turunkanlah pengantin itu saat azan zuhur. Jadi dia wudhu, pakai make up, zuhur dia sholat dulu. Lalu kemudian nanti ganti bajunya sekalian sholat asar. Itu bisa ya. Apakah ngelek-ngelek atau aman guys? Ustazah, kalau dalam berhadas boleh nggak gunting kuku atau rambut? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ustazah, oke, aman ya. Manfaat baca Al-Quran Yasin 7 kali. Manfaatnya sesuai dengan apa yang kita mau. Kan kita berdoa tuh, ya Allah saya baca Yasin. Dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya dan lainnya ya. Ustazah, bolehkah makam ibu dikasih keramik karena makam udah berdempet-dempet? Boleh, tapi hanya boleh dikeliling, nggak boleh menutupi bagian atas daripada kafan itu ya teman-teman ya. Oke gitu ya, jadi daripada kafan, daripada kuburan itu ya. Ustazah, bolehkah kita infak sementara kita masih punya hutang? Boleh Mbak, nggak ada larangannya. Misalnya hutang Mbak jatuh temponya masih 2 tahun lagi. Masa nggak boleh sedekah subuh sekarang walaupun cuman sedikit? Boleh dong, nggak masalah ya. Ustazah, boleh nggak? Oke gitu ya. Ustazah, apakah boleh sholat witir 1 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bisa kok walaupun cuman 1 rakaat boleh. Witirnya 1 rakaat boleh ya. Ciri-ciri murka Allah. Ciri-ciri murka Allah akan datang musibah kepada kita. Zuharul farsadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas ya. Ya, rusak dunia ini karena perbuatan kita. Umroh dulu atau bayar hutang dulu? Kalau hutangnya adalah hutang riba seperti rumah, mobil, jelas hutang dulu dong. Karena kata Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Lunaskan dulu hutangnya baru berumroh ya. Ustazah, apalagi hutangnya hutang riba. Tapi kalau hutangnya cuma ke keluarga, ke sanak famili yang mereka ridho hutangnya ditangguhkan, gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, kalau sholat zuhur di masjid tapi qobliyahnya 4 rakaat di rumah nggak masalah. Berarti rumahnya dekat dengan masjid. Oke, sebentar. Ustazah, sedekah subuhnya ngasih makan sama burung boleh, nggak masalah ya. Ustazah, boleh nggak saya minta doa untuk bisa punya anak? Doanya adalah Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Aku sematkan, nanti dibaca aja setiap habis sholat ya. Ustazah, oke.
Bangun kesiangan jam 7, apa boleh atau tidak? Jam berapapun teman-teman terbangun, teman-teman wajib sholat di jam yang terbangun itu. Ustazah, oke, bolehkah Isya sekalian tahajud? Baik. Banyak orang yang suka menggabungkan sholat isyanya dipindahkan waktunya ke tahajud. Jadi di sholat isya tuh dia nggak sholat. Dia sholatnya nanti aja tengah malam sekalian tahajud. Nah, saya sampaikan sebenarnya waktu Isya itu dia sampai kepada eh, eh, mm, dia sampai kepada sepertiga malam terakhir ya. Nah, tetapi kalau nggak sengaja itu nggak apa-apa. Misalnya kalau karena ketiduran itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dibiasakan itu nggak boleh. Kalau dibiasakan itu nggak boleh karena tabiat sholat isya adalah di awal waktu. Tabiat sholat fardu itu adalah di akhir waktu. Di tabiat tahajud adalah di ujung waktu ya. Oke. Jadi jangan dibiasakan. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah anak kandung baca Al-Quran? Apakah pahalanya bisa sampai ke ayah ibunya? Insya Allah itu namanya wasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, itu boleh. Jadi nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, itu dia, nggak ada masalah. Ustazah, bagaimana kalau dalam sholat sudah membaca surat pendek tapi lupa kelanjutannya? Boleh ganti ayat atau teman-teman boleh langsung ruku. Misalnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ganti ayatnya. Lupa lagi, udah langsung ruku aja, nggak jadi masalah. Ya, karena ayat pendek itu hukumnya sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Ustazah, aku membaca doa orang tua yang sesudah bacaan sujud, nggak apa-apa. Di sujud terakhir, di sujud terakhir, ketika mau habis sholat itu doa kita sangat mustajab. Misalnya di sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gitu ya. Nah, ini ya teman-teman sujud, lalu teman-teman boleh baca doa di sini. Di sujud terakhir ini ya, teman-teman berdoa. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Nah, doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, tapi doa yang lain juga nggak ada masalah. Doa yang lain juga nggak ada masalah ya. Misalnya doa anak soleh, Robbi habli minas solihin, dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau lupa rokaat, maklum udah uzur, kadang lupa sudah rokaat keberapa. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman bersama di akun ini ya guys. Sholat kalau lupa rokaat, teman-teman lakukan sujud sahwi. Misalnya nih kita ragu nih. Rakaat 1 atau 2 ya, rakaat 1 atau 2 ya, maka kita ambil 2 saja dulu ya. Setelah kita ambil jadi 2, lalu kemudian kita sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, sujud ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar ya. Kemudian gak usah baca apa-apa, sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kemudian Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Dihafal sujud sahwinya ya. Kalau teman-teman suka lupa rokaat, Subhana man la yanamu wa la yashu, Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ustazah, oke sebentar ya. Nah, aman ya.
Oke, bagaimana ketika cara kita mengajak suami istiqomah sholat fardu? Wah, hidayah itu urusan Allah, Mbak. Yang penting kita ngajak pakai bahasa kita aja, Mbak. Khatibun nas biqadri ukulihim ya, Mbak. Hajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya ya. Jadi nggak usah pakai dalil, Bang. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya nggak perlu kayak gitu ya, guys. Jadi ajarkan sesuai dengan bahasa dia aja ya. Ustazah, kalau zikir atau solawat saat haid nggak ada masalah. Zikir, solawat, nah yaitu saat haid nggak jadi problem ya. Ustazah, bolehkah akikah anak umur 12 tahun? Boleh, nggak jadi masalah ya. Akikah pada usia 7, 14, dan 21 hari itu hukumnya sunnah mu'akkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Oke, sunnah biasa. Siap Mbak Nelly ya. Oke. Oke, aman ya guys. Kemudian Ustazah, gimana ngajak orang tua? Takutnya orang tua tersinggung. Tersinggung itu kalau diceramahi guys. Ibu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu baru tersinggung dia. Tapi kalau sekedar, Bu, sholat ya Bu, kayak gitu. Bu, sholat ya Bu, udah insyaallah nggak apa-apa ya. Ustazah, saya seorang ibu kalau lagi sholat suka sedih. Hati saya suka nggak enak. Gimana hukumnya? Sedih menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita udah ngajak suami sholat tapi dia nggak mau, apakah kita berdosa? Tentu tidak. Yang penting kita sudah mengajaknya kepada kebaikan. Oke. Ustazah, sholat duha langsung 4 rakaat bisa tidak? Sholat duha langsung 4 rakaat boleh. Tapi dia tidak pakai tahiyat awal. Ya, contoh sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi semua sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat menuju mengacu pada cara sholatnya baginda Nabi tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, oke, kalau Ustazah ada ceramah di Jakarta pasti aku bisa ketemu langsung. Masya Allah ya. Ustazah minta doa supaya suami soleh tidak gampang marah atau tiba-tiba marah. Doanya melunakkan hati suami adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Kalau sholat qobliyah zuhur 2 rakaat apa bisa? Bisa. Oke, coba aku jelaskan sebentar tentang rawatib. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku. Ada beberapa sholat rawatib yang teman-teman kalau bisa ya dikerjakan ya. Kapan itu? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah jenis sholat yang status hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Tapi kalaupun demikian, teman-teman cuman melakukan itu nggak masalah. Tapi kita ada juga yang tidak mu'akkad atau ghairu mu'akkad. Kapan itu? Yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Itu sunnah mu'akkad. Sunnah ghairu mu'akkad. Aku makan apa tadi ya? Kok batu ya? Kalau janda mau menikah, apa harus pakai wali? Ya dong, wali itu rukun nikah ya. Ustazah sebentar ya, mendoakan ibu yang sudah meninggal dan saya beda agama. Minta maaf, mendoakan non muslim yang meninggal dunia dalam agama Islam nggak bisa.
karena dilarang dalam surat At-Taubah ayat 116. Jadi kalau kita punya orang tua yang meninggal, maka kita cuman boleh ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak boleh mendoakannya agar lapang siksanya, mengirimkan Yasin buat dia, mengirimkan Al-Fatihah buat dia, itu nggak bisa. Karena memang dalam Islam kita tidak boleh mendoakan orang yang telah meninggal kalau dia adalah non-muslim. Ustazah, oke, berarti 2 rakaat sebelum zuhur nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau ada yang ngasih makanan pokok tapi produk Israel, apakah boleh dimakan? Secara zat dia halal kok ya, secara zat dia halal. Cuman ada upayanya kita tidak membelinya lagi. Ustazah, oke, sebentar ya. Untuk orang tua, apa bedanya yang pakai zunubi dan tidak pakai zunubi? Zunubi itu dosa-dosa aku. Rabbil fili warhamni atau Rabbil fili zunubi, sama aja kok mbak. Oke ya. Ustazah, kalau sebelum zuhur boleh 2 rakaat aja, boleh nggak masalah. Sebelum zuhur 2 rakaat doang nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Ustazah, non muslim meninggal, betul sekali ya. Ustazah, mendengar dan menyanyikan lagu, hobi mendengar nggak boleh. Kalau hobi nggak boleh, tapi kalau seandainya kita lagi makan kedengeran nggak usah lari. Ustazah, oke, apakah rezeki kita udah ditentukan oleh Allah? Ada rezeki yang ditentukan oleh Allah, ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang kita sedekahkan, dan ada rezeki yang kita bagikan. Aku coba jelaskan konsep rezeki. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku coba jelaskan konsep rezeki. Pintu rezeki itu ada 4. Pertama, rezeki yang datang dari Allah tanpa kita cari. Ada dalil wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Oke guys, aku nggak sakit, aku aman, batuk aja. Tadi habis minum shake jadi masih belum terlalu bersih tenggorokannya. Ada butiran-butirannya itu yang bikin batuk ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Butiran-butiran di tenggorokan habis minum shake ya. Oke. Aman. Rezeki itu ada 4 ya teman-teman ya. Rezeki itu ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah rezeki yang datang dari Allah ya. Sejauh ini aman guys. Rezeki yang datang dari Allah. Nah, itu nggak perlu kita cari guys. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib ya, bahwa aku akan berikan kepada kalian rezeki yang tidak diduga-duga. Pada faktanya jarang orang mati kelaparan walaupun dia nggak kerja, ya kan? Yang kedua, rezeki yang kita cari ada dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rezeki yang kita cari. Nah, itu pintu kedua. Kan gak cukup nih kalau cuma dari Allah doang nih. Ada rezeki yang kita cari. Yang ketiga, ada rezeki yang kita syukuri. Semakin kita bersyukur, semakin rezeki datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ketika kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat. Jadi syukur dulu baru tambah nikmat. Jangan nikmat banyak dulu baru bersyukur. Oke? Kemudian yang keempat adalah rezeki yang datang karena kita bagi. Ya, karena kita bagi. Ya dong, in ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kembali juga kepada kita. Oke. Nah, jadi
teman-teman mesti tahu bahwa beberapa pintu rezeki itu harus kita buka, ya kan? Nah, jadi jangan rezeki kan udah diatur, nggak usah lah aku kerja. Yang udah diatur satu, yang lainnya karena usaha, karena bersyukur dan karena dibagi. Semakin kita buka keempat pintu rezeki ini, semakin panjang dan berkah rezeki kita. Saja kalau sholat tahajud jumlah rokaatnya beda-beda tiap malam, nggak jadi masalah. Saja, oke sebentar ya, oke, Ustazah, sebentar ya. Jalur langit menghapus dosa masa lalu, maksudnya yang mana nih? Ustazah, sholat zuhur saya sholat sunnah 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat boleh. Tapi ada baiknya sebelum zuhur tuh 4 rakaat. Ya, karena 4 rakaat sebelum zuhur itu sunnah muakkad. Tapi kalau mau 2 rakaat doang cukup ya. Saja tolong ulang lagi rezeki tadi ya, rezeki yang datang karena dari Allah, rezeki yang datang karena kita bagi, rezeki yang datang karena kita syukuri, rezeki yang datang karena kita usahakan. Nah, kalau aku cenderung ingin membuka semua pintu rezeki itu. Kita buka ya pintu rezeki itu. Ya, pertama ya, rezeki yang datang dari Allah. Itu nggak perlu kita cari, nggak ada orang yang mati kelaparan walaupun dia nggak kerja. Karena ada rezeki dari Allah, entah melalui bantuan orang lain, entah melalui Pak RT, surat miskin, dia tetap dapat rezeki yang datang dari Allah. Tapi ada yang kedua, rezeki yang datang karena kita cari. Semakin giat kita mencarinya, semakin halal kita mencarinya, maka semakin berkah dia. Yang ketiga, rezeki yang kita dapat karena kita bagi. Semakin kita banyak berbagi, semakin kita banyak rezeki. Kemudian rezeki yang kita dapat karena kita usahakan. Karena kita syukuri. Nah itu dia, dibuka ke 4 pintu rezeki itu. Jangan mau cuma 2 pintu, sayang ya. Saja kalau habis sholat isya langsung sholat sunnah dulu atau zikir dulu. Zikir dan doa terserah posisinya mau di mana. Zikir dan doa terserah posisinya mau di mana. Jadi tidak ada masalah. Selesaikan dulu semua sholat baru zikir dan doa, atau teman-teman boleh zikir dan doanya di setiap sholat ya. Ustazah, boleh sebentar ya. Bolehkah sholat malam baca ayat surat Al-Muluk? Sholat itu selagi dia adalah ayat Al-Quran, dia boleh dibaca. Kayak misalnya teman-teman mau bacaan setelah Al-Fatihahnya adalah ayat kursi. Ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi boleh dibaca saat teman-teman dalam sholat ya. Boleh dibaca saat teman-teman dalam ibadah. Ustazah, setelah sholat rawatib, afdolnya doa atau zikir dulu ya. Zikir dong, kan zikir dulu baru doa guys. Zikir dulu baru doa ya. Zikir dulu baru doa dong, iya dong. Nah, puji Allah dulu baru kita berdoa ya. Ustazah, setelah selesai sholat isya, sholat sunnah, langsung sholat witir. Boleh nggak? Boleh. Habis isya, lalu ba'diyah isya. Iya dong. Setelah itu langsung witir. Boleh. Tapi jangan witir lagi nanti. Tengah malam boleh tahajud, tapi nggak boleh witir lagi ya. Boleh tahajud, tapi nggak boleh witir lagi ya. Ustazah, bolehkah sholat batuk dan spontan mengeluarkan urin? Batal dia. Batuk itu sebenarnya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau batuk langsung sampai pipis atau keluarnya cairan di dubur atau salah satu di antara keduanya. Nah iya betul Mbak Oma. Itu adalah bagian dari membatalkan sholat. Tapi kalau dia cuma bersin doang nggak batal. Ustazah, kalau waktu sholat ada bersin, setelah bersin ada, terbang. Ada pertanyaan terbang. Kayak mana ceritanya ya guys? Udah lewat dah guys ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana dengan suami yang rajin sedekah sedangkan nafkah istri tidak diberi? Berarti suaminya nggak paham bahwa sedekah terbaik adalah memberi nafkah kepada istri.
Ya, dia sedekah keluar, tumpul ke dalam, tajam keluar, tumpul ke dalam. Salah itu. Ya, oke. Siap ya, Mbak Mazid. Ustazah, kalau sholat hajat setelah Al-Fatihah, suratnya apa Zah? Teman-teman, setiap sholat sunnah atau sholat wajib, itu ayat pendeknya itu bebas aja guys. Tidak perlu membebani diri, akhirnya jadi nggak sholat nanti. Contoh, sholat duha, rakaat pertama asyam, rakaat kedua ad-duha. Contoh, sholat witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha. Contoh, jadi sholat-sholat itu guys, itu bukan itu bukan kewajiban guys. Teman-teman nggak baca itu nggak apa-apa, yang penting sholat ya. Ustazah, hajat suratnya surat apa yang dibaca? Bebas. Walaupun ketika aku bilang bebas, teman-teman balik lagi ke kul-kul kan, tapi nggak ada masalah lah ya. Ustazah, kalau sholat hajat, pertama surat apa dan kedua surat apa? Bebas aja ya. Ustazah, apakah hukum mawalan? Apa itu mawalan? Ustazah, kenapa sih nggak pernah mimpi ketemu Ustazah? Oh iya, sengaja kalau teman-teman mimpi nanti jadi gagal move on. Aku menghargai perasaan teman-teman semua ya. Ustazah, oke, gimana cara kirim Al-Fatihah dan Quran buat anak habis sholat juga buat almarhum? Bisa digabung, gak apa-apa. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan suamiku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Anakku sehatkan dan seterusnya. Ustazah, oke, witir cuma 1 rakaat bisa. Bisa, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya udah selesai, dia cuma 1 rakaat aja. Ustazah lucu juga? Enggak, aku ini enggak lucu. Aku ini orangnya serius. Dan kalau tidur aku tuh pendiam. Jadi kalau tidur tuh aku tuh serius guys. Jadi aku nggak lucu sih. Kalau tidur tuh aku serius, pendiam, cuek. Dan aku tuh selalu santai kalau lagi tidur. Aku nggak mikirin apa-apa, mau apapun yang terjadi di dunia ini. Ya itu guys. Kayak gitu kelebihan aku guys. Dan tetanggaku tuh rumahnya dekat dari aku. Jadi aku nggak lawak ya guys. Aku cuman menyatakan tetanggaku itu rumahnya deket banget guys dari aku guys. Ya kayak gitu. Ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Sebentar. Ustazah, tapi cepet kali nulisnya kayak rudal geng. Ya Ustazah, Ustazah doang udah terbang ke Sidratul Muntaha. Gimana kalau pas lagi sholat, kita tahu pula. Ya terus ada kucing tiduran di tempat kita. Nggak jadi masalah. Ya kucing, tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tegak dia di kiri, arahkan sujud ke kanan dan seterusnya. Ya oke. Iya siap Mbak Legien. Nah, jadi kucing itu bulunya adalah najis ma'fu. Najis yang dimaafkan ya, teman-teman ya. Najis yang dimaafkan, oke? Oke, siap Mbak Ref ya. Ustazah, oke sebentar. Habis sholat isya langsung witir tanpa ba'diyah. Sayang Mbak, sayang banget loh Mbak. Karena ba'diyah itu hukumnya sunnah mu'akad. Sementara witir itu hukumnya ba'diyah itu juga sunnah muakkad. Sayang banget loh. Jadi habis isya tuh kalau bisa ba'diyah isya. Habis itu kalau bisa witir boleh. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi langsung witir lagi nggak boleh. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Ustazah, oke, saya sering 3 rakaat. Tapi kalau 1 rakaat bacaannya langsung 3 kul nggak masalah ya. Oke, baik. Ba'diyah isya sunnah mu'akad. Sholat sunat ba'diyah, oke. Tiba-tiba dengar apa nih Mbak nih? Lagi sholat ba'diyah tiba-tiba dengar udah lewat guys bacaannya entah kemana-mana lah dia tuh kan. Teman-teman ngetik pakai apa sih guys? Teman-teman ngetik kayak pakai nafas doang. Kayak gitu guys. Nggak terbaca sama aku geng. Tunggu aku napa. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana menghadapi tetangga yang ngatain fisik?
abaikan aja ya. Karena nggak ngaruh juga dia mau bilang kita pendek, bulat, padat hidup juga nggak ada ngaruh kok sama hidup kita. Dia ngaruh kalau kita pikirkan. Oke. Ustazah, suami mendahulukan nafkah ke ibu, sementara ayah masih sehat dan mampu untuk menafkahi. Nah, coba kalau dia sampai mengabaikan istri itu nggak boleh. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak mengabaikan istri dan ingin bakti kepada ibunya itu bagus ya. Oke, Ustazah, oke siap Ibu Yulizar ya. Ustazah, apakah setelah sholat isya bisa langsung tahajud? Jangan. Tidur dulu baru tahajud. Itu jauh lebih bagus ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau sholat istikharah satu hari dilakukan 2 kali, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Sebentar lagi Mbak Desi ya, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau malam kita mau tidur tapi tetangga berisik ketawa-ketawa, ganggu kita tidur tiap hari, ya tinggal komunikasikan aja. Mbak jangan ribut banget ya, ini udah jadwal tidur, cukup. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah hukum hadroh? Kalau hadroh selagi isinya sholawatan gak masalah. Ustazah, oke, saya sakit radang sendi, semoga Allah sehatkan ya Mbak. Oke, siap ya. Kalau pas sholat keluar cairan hidung, pilek tidak batal. Batuk, pilek, flu, kemudian batuk, pilek, flu, kemudian berdahak itu tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Secara kaidah sama aja, tapi secara tafsir itu beda. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Ustazah, saya ditinggal pergi suami tanpa nafkah lahir batin, tapi tidak ada ucapan talak. Apakah udah jatuh talak? Belum. Mbak masih sah istri dia. Sampai kapan? Sampai Mbak yang mengajukan gugatan ke pengadilan atau salah satunya murtad atau salah satunya meninggal dunia. Ya, itu bisa ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kunci bisa punya pasangan boleh nggak doa setiap sholat itu aja, boleh nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya. Saya janda mau nikah lagi tapi ayah saya tidak merestui sebagai wali. Boleh walinya adik kandung atau paman? Boleh ya. Ustazah, lagi sholat duduk diterima nggak? Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa'ala jam ya. Kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan ya. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk ya Mbak. Ustazah, oke. Kalau diundang makan, puasa nazar dibatalkan nggak? Nggak boleh membatalkan puasa nazar kalau undangannya adalah makan ya. Oke, Ustazah. Oke, nazar itu nggak boleh dibatalkan ya guys, kecuali kalau puasa sunnah, gas lah, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, ya. Ustazah, bolehkah sedekah Jumat diberikan kepada adik sendiri? Boleh, nggak ada masalah. Sedekah itu bebas aja ya, sedekah itu bebas aja ya. Ustazah, semenjak live dengar VT Ustazah, pelan-pelan hati bisa, apa tuh? Pelan-pelan kayak gitulah pokoknya ya. Sebentar ya guys. Ustazah, bagaimana dapat uang tapi hanya istri ala kadarnya aja karena biaya dapur dikasih anak. Kalau suami dapat uang tapi hanya dikasih ala kadar. Kalau Mbak ikhlas nggak ada masalah Mbak. Kalau Mbak ikhlas nggak ada masalah ya. Tergantung keikhlasan Mbak ya. Iya, puasa nazar tidak boleh dibatalkan, jelas ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, kalau sholat pas keputihan sah nggak? Nah ini dia. Kalau sholat keputihan sah nggak? Kalau keputihan itu teman-teman punya sedikit beban. Bebannya adalah mesti cebok setiap mau sholat. Itu sih. Mesti cebok setiap mau sholat. Atau istinja namanya.
ya. Nah, nanti teman-teman cebo aja atau istinja aja baru berwudu setiap mau sholat ya. Ustazah, nanti minum madu akasianya ya. Yang aku sering spill itu keputihan cepet kok sembuhnya. Saya sholat isya jam 3 sekalian sholat tahajud. Boleh nggak? Kalau sekali-sekali itu nggak jadi masalah. Kalau sekali-sekali itu nggak jadi masalah ya. Tapi kalau dilakukan berkali-kali nanti kita lalai. Karena tabiat sholat fardu adalah di awal waktu. Sementara tabiat sholat isya adalah di ujung waktu. Tabiat sholat isya adalah di awal waktu. Tahajud di ujung waktu ya. Jadi kalau bisa sih teman-teman isyalah di awal waktu. Supaya tidak termasuk orang yang lalai. Kecuali kalau ketiduran. Nah ketiduran itu pun tetap jangan tidur sebelum isya. Ada dalil yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke, Ustazah, nikah siri tanpa dinafkahi batin sama sekali. Sudah bertahun-tahun, apakah jatuh talak? Belum, Mbak. Belum. Kalau dia tidak mengucapkan talak, tidak jatuh talak ya. Madunya jam berapa? Jam 9 ya. Ustazah, kalau ingat Ustazah terus gimana? Ya gimana lagi lah. Ustazah, sholat fardu sama sholat beda-beda apa boleh? Zikirnya beda-beda boleh nggak masalah. Ustazah, tolong, astagfirullah, tolong masuk TV katanya guys. Tolong masuk TV, susah. Tadinya TV di rumahku 2. Kalau waktu teman-teman bilang masuk TV udah aku masukkan hidungku ke TV atas, nggak bisa. Aku masukkan TV bawah nggak bisa. Akhirnya TV atas aku kasih orang, percuma aku nggak bisa masuk TV. Ya jadi yang di bawah nanti aku coba masuk ya. Soalnya tipis sekali. Akhirnya TV yang di atas tuh aku kasih aja guys sama orang guys. Kenapa Bu? Nggak bisa masuk.